wanita bernama Marianne Bechmeyer yang menembak mati seorang pria yang memperkosa dan membunuh anaknya tepat di ruang persidangan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Untuk tahu apa yang terjadi, kita harus tahu dulu bagaimana kisah Marianne Bechmeyer sedari kecil. Kisah Marianne cukup kelam. Hubungannya dengan orang tuanya tidak begitu baik. Dia jarang bicara dengan ibunya dan kerap kali mendapatkan perlakuan tidak baik dari ayah kandungnya dan juga ayah tirinya. Di umurnya yang 16 tahun, Marianne sudah hamil dan terpaksa memberikan bayinya untuk diadopsi. 2 tahun kemudian dia mengalami hal yang sama dan mengalami pemerkosaan di saat dia mengandung dan terpaksa lagi memberikan bayinya untuk diadopsi. Hidup Marianne begitu kelam, tapi ketika di umurnya yang 23 tahun, Anna hadir di hidupnya. Seorang anak perempuan yang dia putuskan untuk dia besarkan seorang diri. Kehadiran Anna di kehidupan Marianne begitu istimewa, apapun dia lakukan untuk memberikan ketentraman pada Anna. Dia menganggap Anna sebagai hal yang paling istimewa yang pernah ada di hidupnya. Namun seperti hubungan anak dan orang tua pada umumnya, ada kalanya mereka bertengkar. Tapi sayangnya, pertengkaran ini adalah pertengkaran terakhir yang mereka alami. Pada 5 Mei 1980, Anna bertengkar dengan ibunya dan memilih pergi ke rumah temannya. Tapi di saat dia berjalan pulang, Anna diculik, dilecehkan, dan menghembuskan nafas terakhirnya oleh Klaus Grabowski, seorang tukang daging sekitar rumahnya yang pernah Anna kunjungi untuk bermain dengan kucing-kucingnya. Diketahui juga Klaus Grabowski ini sebelumnya adalah seorang terpidana yang pernah dijatuhi hukuman kebiri kimia karena dia melakukan pelecehan pada 2 orang wanita pada 1976. Tapi karena kurangnya pengawasan, akhirnya ia menjalani perawatan hormon untuk membalikan kebirinya. Tindakan Grabowski ia bocorkan sendiri pada tunangannya yang kemudian melaporkannya kepada polisi. Grabowski yang panik akhirnya menaruh jasad Anna pada kardus dan meletakkannya di tepi kanal. Setelah Marianne tahu apa yang terjadi, Marianne menanggapi kejadian ini dengan penuh amarah. Marianne berlatih menembak di basement rumahnya. Dia menghadiri persidangan demi persidangan, mendengar pernyataan Klaus yang tidak masuk akal baginya, hingga pada persidangan yang ketiga Marianne melakukan aksinya. Dia datang sedikit telat ke persidangan, memakai jubah, dan tanpa disadari banyak orang, Marianne membawa pistol Beretta 70. Ia memasuki ruang persidangan sampai tepat pada bagian belakang Klaus, hingga akhirnya Marianne menembak sebanyak 8 kali dan 7 tembakan mengenai Grabowski yang mengakibatkan Grabowski meninggal seketika. Marianne menurunkan senjatanya dan diamankan tanpa perlawanan. Aksi yang dilakukan Marianne membuat warga Jerman terbagi menjadi 2. Ada yang mendukung aksinya dan ada juga yang mengutuk aksinya tersebut. Bukan hanya di Jerman saja cerita ini terdengar. Berbagai media dari seluruh dunia terbang ke Jerman dan meliput apa yang sedang terjadi. Marianne yang saat itu melakukan tindak kejahatan tepat di ruang persidangan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Tapi hakim memberi potongan 3 tahun karena mengerti dengan apa yang ia rasakan.